Iya Pak, sore. Mas Sore. Asal dari mana? Dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Iya, Tepatnya di Kepanjen. Kepanjen. Iya, Duduk, laju atau kos di sini? ngekos Pak. Kos. Di Iya, sekitar kampus? iya. Jarak Kurang lebih 500 meter. 4 meter. Kendaraan jalan kaki? Naik sepeda motor. Semotor. Iya. Bagaimana bapak kosnya baik? Alhamdulillah. Ada hubungan famili? Tidak. Tidak. Yang nyarikan dulu cari sendiri? Ya, dari sendiri. Bukan iklan di YouTube. Makin di sini situ kan mungkin ya sering. Iya. Tapi sebelumnya memang sudah pernah ke Malang ya. Sudah. Berapa kilo dari sini? Kurang lebih 18 kilo kalau dari. Dekat ya, dekat Iya. 11 kilo. Andaikan kamu cowok mungkin dilaju bisa ya. Iya, PP gitu. Tapi bagaimana orang tua melepas kamu? Dekat tapi disuruh mandiri. eh yang pastinya pertama tuh kayak khawatir gitu kan ya Pak. Si orang tua. Iya, dari si orang tua kan kayak baru pertama kali Iya. jauh dari orang tua gitu. Sejak berapa ya? Paling 18 tahun ya. Iya. Selalu dalam gendongan ya. Kalau orang Jawa itu nggak apa-apa lepas dari gendongan, tapi jangan lepas dari kudangan. Kudangan itu di gudang-gudang besok jadi apa kan gitu ya. Nggak apa-apa, memang waktunya seperti itu ya semuanya. Seperti burung itu kan begitu, menetas, diingerami, udah besar ya lepas dari sendiri. Iya. Nah, ada perbedaan antara Kepanjen ya, sama Malang Pastinya beda sih Pak. untuk Kalau dari sisi pergaulannya juga menurut saya beda. ini menarik ini. Kamu kos masih sempat bergaul dan sebagainya. Bukannya bergaul dengan ibu kos, bapak kos gitu. Enggak Pak. Di mana? Soekarno-Hatta gitu. Ya, daerah sekarang. Pantesan kemarin aku ketemu kamu di pinggir pagar pojok gitu ya. Kopi susu diseruputi gitu ya. Pakai nah, itulah memang di sekitar kampus itu seperti itu ya. Jadi Iya. tapi kira-kira motivasinya apa ya? Kita kadang-kadang bukan malam minggu saja ya, bukan malam minggu saja, tapi kadang-kadang ya bisa malam Senin, bisa malam Kamis, bisa malam Jumat. Ini kalau saya jalan-jalan banyak dan saya yakin itu bisa dipastikan ya. Iya. 80% atau 90% itu adalah mahasiswa Polinem. Betul. Iya. Apa motivasinya seperti itu ya? Mungkin lebih ke apa ya Pak? Kayak sharing-sharing antar teman gitu. Cemen Kan. keruput gitu ya. Iya. Tapi enggak Sambil gini ya. nyantai. Enggak. Terus Iya. gimana? Sharing sama teman, tukar Ya, pikiran. terus juga refreshing kan Pak B-nya kan banyak tugas juga. Sambil itu ya gara-gara tugas gitu. Kamu bilang sambil refreshing banyak tugas. Saya ini juga alumni Diplomatika, alumni. Iya. Memang yang saya alami justru tahun-tahun pertama sebagai mahasiswa diploma saya. Sehingga agak kaget dan zaman itu belum ada komputer, belum ada, yang ada baru mesin ketik IBM itu aja jarang-jarang ya, yang ada jadi lama sekali ya itu D3. Kemudian ya sampai jatuh di kamar mandi karena kebut ngerjakan TA dan sebagainya. Nah, kalau motivasinya seperti itu, ada nggak kira-kira ngerasani dosen itu ya? Ngomong-ngomong sambil nyeruput ngerasani dosen, yo pak itu, ibu itu. Terus terang aja, enggak saya laporkan. Justru saya kepingin omongin apa enak gitu. Apa adanya memang, gak usah disebut nama tapi sifatnya begini. Iya. Pastinya ada ya Pak gitu. Ada, ya Iya. ada. Kalau dosen yang namanya Joko Setono gimana? Enak ngajarnya. Iya, jadi itu memang harus ada timbal balik ya. Tapi kalau misalnya istilahnya keluyuran gitu ya, keluyuran. Kalau ada sasaran, ada tujuan, ada yang seperti kamu maksud itu saya sih oke. Sekarang mengenai waktu, karena itu rata-rata kita bisa keluar itu kalau offline ya, offline itu kan sampai jam 2 kita baru keluar kampus. Nah, apakah setiap kejenuhan itu pasti dilampiaskan di pinggir jalan, istilahnya angkringan, tongkrongan gitu? Kalau menurut saya nggak selalu Nggak gitu sih selalu, Pak. ya. Iya kan
pribadi orang juga beda-beda, bisa refreshingnya lewat di rumah aja lihat film apa gitu. Iya, iya. Film-film anak muda yang ganteng-ganteng dari negara seberang gitu. Iya. Tapi Helda bisa ya bagi waktu kapan saya perlu refreshing atau ya saya katakan mungkin buang-buang waktu gitu ya di tepi jalan. Memang kadang-kadang seperti itu. Bapak juga kepingin sebenarnya seperti itu ya. Cuma nanti kalau ketemu itu loh. Kok di sini? Ini cerita masih muda dulu ya, juga begitu. Kita masih bujang jadi pengajar dan instruktur. Kemudian ya kita apel lah kita masih bujang ya, ada mahasiswa yang agak akrab gitu setelah apel. Tahu-tahu saya datang, dia sudah datang di situ. Oh, kamu di sini kapan? Balik tanya, mahasiswa cowok tadi, Bapak kesini mau apa? Langsung saya tabek pulang. Tapi nggak mengaruh dengan nilai, itu nggak mengenai nilai itu. Nah itu ya, jadi sebenarnya kalau dipikir di kampus itu kan berapa ya, 6 jam ya, 8 jam kuliah ya, 8, 40 dibagi 6, ya 5 jam lah, 5 jam lebih. Sedangkan di luar itu kan banyak sekali waktunya ya dibandingkan di kampus. Ya dia manfaatkan untuk apanya, baik di rumah maupun di luar rumah jalan-jalan. Kalau misal lagi pada jangan gaya lo ya, tugas Pak, nggak ada tugas. Ya gitu Pak, kalau nggak keluar sama teman-teman ya cuma di rumah aja gitu. Tempat rekreasi atau pulang kampung, pulkam? Ya pulkam kalau weekend gitu. Bisa tiap minggu ya pulkamnya. Ya. Sepedaan sendiri ke sana. Ya. Ya itu kan ada jalan yang lurus ya, sering celakannya. Habis pabrik gula ya. Ya, lurus aja. Ya, Oke, jadi tapi sinergi dengan teman bagus di kampus maupun di luar ya. Ya, bagus Pak. Dengan lain kampus misalnya, kamu punya kenalan di luar Poltek? Ya, alhamdulillah masih bagus. Temen SMA? Ya. Sering di Malang gitu ya? Iya, sama. Besok pulang bareng-bareng ya. Kalau ini kan sama ya, kamu ketika keluar kampus di situ ada organisasi masyarakat ya. Walaupun kita kos di seseorang, otomatis di sini kan mesti ada kepala, ada pengawasan ya. Ada paling tidak ada teguran gitu ya. Misalnya keluar pulang di atas jam 10, jam 9 malam, ibu kos, bapak kos kemana? Kalau di kos saya itu tidak, bapak sama ibu kosnya nggak tinggal di situ Pak. Oh jadi pengawasan di anaknya yang nomor 2 lagi kuliah juga. Iya. Bujang? Enggak, cewek Pak. Cewek iya. Juga kejam? Enggak baik. Aku dia cemburu. Tapi biasanya kos itu ada area untuk tamu ya? Ada, iya. Ada. Tamu datang biasanya hari apa? Malam minggu? Tawa aja nih. Kalau datang bareng gimana? Misalnya ada 2 cewek kedatangan temen buat cowok, mejanya cukup? Enggak Pak, cukup. Langsung keluar gitu? Iya. Oh ini. Sudah mulai ketahuan Pak. Enggak ya, jadi jaga diri baik-baik gitu ya. Jaga diri baik-baik. Yep. Oke, itu ya. Jadi kalau di situ ada sinergi. Kalau di kampus ikut himpunan? Iya. Apa manfaatnya? Banyak sih Pak, dapat banyak teman, juga dapat banyak pengalaman yang baru-baru gitu. Gitu ya. Jadi tetap sinergi ya, saling istilahnya dalam bahasa Jawa itu saling asuh gitu. Saling berkenal, saling ini. Nah, kalau ini bagus, otomatis nanti akan menjadikan dukungan para alumni gitu ya. Kenal dengan ketua HMS-nya? Ready? Anda terpilih nih ceritanya, terpilih menjadi ketua HMS ya, Sipil Polinema. Benar. Ketika harus berhadapan dengan berbagai pola pikir, mindset, budaya, ada yang dari luar daerah, ada luar pulau dan sebagainya. Kemudian mungkin juga bully gitu ya. Ini ceritanya gimana Anda bisa terpilih jadi ketuanya? Aklamasi atau memang Anda punya orator?
Mungkin saya sendiri juga kaget kok, Pak, kenapa kok bisa terpilih gitu. Aku juga kaget, makanya aku takut. Lah, kalau dari penilaian teman-teman mungkin itu sih Pak, dari segi kepemimpinan. Jadi soalnya kan kita ada asas gitu Pak, ada asas loyalitas, kepemimpinan. Jadi diambil dari situ kita anak siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut. Jadi Orasi, ya. atau dalam bentuk aplikasi Anda pernah jadi seksi atau Jadi kan dalam satu periode itu dilihat Pak. Jadi perkembangan anak tersebut dari yang dulunya masih bisa apa menjadi bisa apa aja gitu. Jadi peningkatan apa aja yang dia sudah dia dapat. Iya, Terus dari orasi juga gitu. saya juga pernah jadi ketua kelas ya di S1 itu ya, ketua kelas. Ternyata dimanfaatkan untuk protes. Untuk protes. Jadi kebijakan-kebijakan kampus itu jika tidak setuju sang mahasiswa ini, saya disuruh-suruh gitu. Ini gimana di JTS ini, teknik sipil ini? Jadi kayak ini yang berhubungan dengan himpunan gitu Pak ya. Jadi banyak mahasiswa jurusan tuh kayak ingin kita itu sebagai jembatan antara mahasiswa dengan jurusan. Jadi emang juga tugas kita membantu mahasiswa kan namanya juga himpunan. Betul. Jadi kita mau menghimpun ide, menghimpun sikap, menghimpun aspirasi keluhan, juga. aspirasi. Ya, jadi tetap kita juga mensupport apa yang dengan mahasiswa juga gitu. Jadi kita membantu pihak jurusan menyampaikan aspirasinya seperti apa. Tapi di sisi lain kita juga membantu dosen atau jurusan untuk menyampaikan aspirasinya dosen ke mahasiswa juga. Jadi benar-benar sebagai jembatan gitu. Setiap beberapa tahun ya, saya sudah hampir 37 tahun ya ngajar. Ya. Setiap DDM, Ya, Ya, dialog DDM. bersama mahasiswa. DDM untuk tingkat jurusan Ya. itu selalu menampilkan hal yang negatif yang dialami. Tidak pernah memuji dosen kecuali ada dosen pilihan angket. Ya. Gitu ya. Oh, iya. Tetapi saya pernah ya sekarang ini ditanya selalu di Paidu AC mati, kamar mandi kotor, terus apa lagi tuh banyak yang elek-elek. Jadi yang positif misalnya kita punya prestasi, ada dosen ini menulis iki sampai doktor dan sebagainya itu ketutup dengan ini ya. Jadi tapi dari pihak kami tetap menghargai hal itu ya. Tapi juga namanya dosen juga manusia ya. Yeah. Ada yang emosi, tolong, ada yang betul. Tapi ada juga yang biar jadi teruskan. Nanti kalau sudah habis si mahasiswa itu akan mati pikirannya karena apa? Sudah nggak punya lagi alasan. Gitu ya, ada ya. Jadi biasanya itu kan dikonsep ya. Anak muda itu biasanya dikonsep, kemudian emosinya itu nomor 2 ditoto. Yang penting opsinya dulu. Nah setelah habis kata-kata, habis kalimat, habis gitu loh. Makanya kamu tak kasih rahasia. Kalau protes itu harus ada latar belakang, orasi, kesimpulan, kemudian jawaban. Jadi kita misalnya minta merah ya, tapi kita harus punya jawaban. Saya kasih yodium aja, saya kasih cat, harus ada. Jadi jangan asal takon, tapi punya alternatif. Itu bagus gitu. Sehingga ada banyak kan dosen yang tidak mau datang gitu. Karena sudah hafal paling-paling di Paidu gitu. Nah, saya juga tahun kemarin tuh bukannya jengkel, tapi agak sedikit jengkel. Anda sekian 400 orang mengawasi saya orang. Saya satu mengawasi Anda yang 600 orang. Sekarang diwalik, kamu jadi saya. Nah, ini kejengkelan saya. Nah, soalnya setiap tahun mesti begitu. Jadi kan kemarin ada yang sempat ada emosi ya. Jadi tapi namanya mahasiswa dia tetap melangkah ke depan. Jadi hal yang semacam ini ya saya harap jangan, karena si dosen ini menerima perlakuan yang sama dari itu ke itu, dari itu ke itu di atas 35 tahun. Dari itu ke itu. Saya sudah 37 tahun. 37 tahun dari itu ke itu gitu. Kita kan yang di inputnya sama. Kelas 3. Terus tek sama problemnya itu, Ton. Hanya semakin tahun semakin milenial, semakin canggih, semakin IT, ini dalam bahasa Jawa pladuk wani kurang duga.
karena punya konsep sains, gitu, niru, tapi yang tatap langsung kan enggak, beda kan, kuliah di lewat kotak kecil itu, di situ dia harus mandiri ya, kadang-kadang anak-anak kan di ruang, nggak ada siapa-siapa, yang ada hanya gambar dosen sama itu doang. Jadi nek ngarane ya kurang anu. Tapi kalau tatap muka, anak bisa nangkap karena mata, karena telinga, karena suara, karena mata, karena gerakan badan ini bisa mempercepat untuk diserap oleh mahasiswa. Kalau di itu kan memang monoton ya. Tetapi Pak Dirjen kalau nggak salah ya, heran setelah daring kok apik-apik nilai ini. Dosen mikir kenapa ya? Oh, 10 soal ternyata yang 9 sama jawabannya. Jadi sebagai pemuka ya, saya katakanlah pemuka lah, imamnya atau sopirnya, ketua regunya dari sekian ratus ya, berapa ratus mahasiswa? 1.200. 200 ya. 1.200 kalau mau skrip semua ini kan lumayan ya. Iya. 10 kali kan sudah cukup. Nah, bagaimana Anda ngereh-ngereh ya istilahnya? Ada yang saya katakan tadi seperti itu, ada yang aku datang ke sini, ya ibarat gini lah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang kuliah ke sini bukan selalu wajib semua, gitu. Ada yang mubah, karena dia gagal dari sana, pindah ke sini, ya sudahlah, dan mana gak kuliah. Gitu. Malah ada yang makruh. Aku ini tak hebat loncatan. Kadang juga ada yang biar gak kosong waktunya, Pak. Soalnya kadang ada banyak temen tuh sebenarnya pengen kedinasan. Kedinasan. Tapi buat kan kedinasan masih belum pasti, jadi masuk di Polinema banyak gitu. Iya, tapi ya tidak sampai 1% ya. Iya. Kadang mungkin dia memang tak kenal, maka dia tak sayang. Setelah tek, apalagi kita open ya. Kembali ke Dela. Umumnya sipil itu kan cowok ya. Iya. Bagaimana naik, kebanyakan ngelas, masang paut, kemudian menunjuk dan sebagainya kalau jadi pengawas. Apa motivasimu Pak milih sipil itu? Pertama itu kan nggak tahu kan ya Pak, anak SMA apa sih teknik sipil SMA. gitu. Terus dari keluarga saya itu kan dosen teknik sipil gitu. Kamu di Makassar ya. Terus kamu masuk teksip aja. Terus gimana sih Om, teksip itu gini prospek kerjanya gimana? Terus dijelasin gitu kan. Terus tertarik gitu. Iya. Jadi, ternyata seru juga masuk teksip gitu. tapi tidak banyak doktrin ya dari Om ya. Sipil itu aja gitu ya. Masuk ke sipil aja seperti aku kan gitu ya. Iya. Terus tanpa pikir panjang langsung. Ya. Kalau sekarang Sebelum itu juga cari-cari gitu Pak, teksip gimana. Kalau sekarang gimana? Sudah cinta sama sipil? Alhamdulillah. Cinta, asik, takwa. Jadi, orang cinta mesti asik. Berduaan asik. Ya di pinggir itu Soekarnata. Setelah itu baru nanti ketakwa ya. Nah, kalau sudah tingkat ketakwa itu sudah memakrifati bagaimana orang sipil. Tapi yang jelas ini adalah vokasi ya, bila ya. Jadi vokasi ini memang tidak hanya diperlukan pikir saja, akal okol itu harus imbang ya. Jadi nah, kalau kita boleh pinjam, di mana ada sekolah kedokteran, di situ ada rumah sakit. Iya. Di mana ini ada politeknik, mesti di situ ada laboratorium dan pelatihan. Ini nih sudah gandengan, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Jadi makanya uji coba oleh COVID ini ya, bagaimana kita praktek dengan cara virtual ya, dengan cara online. Ternyata ya pandai-pandainya yang instruktur, yang dosen juga harus mencari terobosan baru, bagaimana bisa menjelaskan. Yang untung kan yang dosen punya banyak apa ya, intuisi ya. Jadi cepat gambarnya itu. Ini kan paling penting ini. Jadi kalau enggak itu ya. Ini dari pembicaraan kita ini otomatis kan kita pingin kami bahwa manfaatkan waktu itu sepadat-padat mungkin, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Ya, benar sekali. Tidak akan pernah kembali. Jadi jangan pernah menunda
penyakit kita ini adalah seringnya kita menunda, yang kedua gampang ke. Nah, Iya, gampang ke. Yang ketiga tentunya harus sehat ya, sehat. Jadi kalau anak sehat tidak mungkin dia akan menunda dan gampang itu. Ya. Karena apa? Dia selalu dinamis berpikiran. Tidak akan pernah noleh gitu. Noleh hanya untuk koreksi tapi ke depan. Delah, kira-kira ada pesan buat teman-teman? Kalau dari saya, Tentang waktu, ojo gadangan. Tapi konsekuen ya, nek kowe ngomong ngono terus kunangan konco. ya. Jadi buat teman-teman, kalau dari saya itu ya hampir sama kayak Pak Joko, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa ibadahnya, juga tetap semangat lah menghadapi hari-hari. Gitu. Tapi satu tadi yang berdoa itu, saya pernah juga merantau sampai kehabisan biaya hidup itu ya. Asal kita punya sugesti positif pada orang tua. Jangan pernah kita memberikan kabar jelek. ya, benar sekali. Selalu orang tua itu digembirakan gitu ya. Itu nanti akan tersugesti dengan doa-doa yang baik. Tapi kalau kita, aduh mama, aduh ibu, aku di sini kejepit batu, maka di sana akan menderita. Akhirnya doanya tidak jauh dari itu. Jadi itu yang nampaknya. Reddy, Anda sebagai pemimpin ya atau ketua, kira-kira hubungannya apa? Pesan Anda antara waktu luang ya dengan waktu kuliah ini kira-kira gimana? Pesan Anda, silakan. Pesan buat mahasiswa nih Pak. Ya, teman-teman. Kalau pesan dari saya itu manfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Jadi jadikan waktu kosong itu buat mendapatkan pengalaman yang baru-baru. Soalnya dari pengalaman itu kita bisa berpikir untuk kedepannya itu mencari solusi seperti apa agar tidak terulang kembali. Terus dari pengalaman kita juga bisa menghadapi hal-hal seperti itu terulang kembali, kita juga sudah tahu. Dan pasti nanti meskipun ketika kita sudah mendapatkan solusi buat menghadapi masalah, pasti akan ada permasalahan lagi. Jadi pasti permasalahan itu ada, tapi tetap memanfaatkan waktu luang buat mendapatkan pengalaman itu. Soalnya waktu itu tidak seperti Oreo Pak. Tidak bisa diputar, apalagi dijilat gitu. Iya betul. Bahkan seperti debu ya, hilang lagi. Atau mungkin juga perbuatan kita seperti kemucing itu adalah kemucing, sulak ya. Sulak diburu sampai 100 meter kita jalan, kembalikan lagi, dironce lagi, kan sudah kemana-mana. Jadi itu tidak mungkin ya, apa yang kita perbuat itu tidak akan pernah kembali ya. Semua jadi memori kita ya. Itulah saudaraku, generasi harapan bangsa, vokasi NKRI. Jadi kita bincang-bincang bagaimana memanfaatkan waktu yang biarlah sudah berlalu. Yang kiranya bermanfaat silahkan Anda ambil untuk hidayat. Tapi yang sudah rusak dan sekiranya membawa hikmah atau hasil akhir yang menyusahkan kita, maka itu segera tinggalkan, hijrah kepada kebaikan. Karena Anda masih muda, saya bisa cerita karena apa yang Anda lakukan hampir 99% saya pernah melakukannya. Demikian, terima kasih semuanya ya. Salam vokasi. Salam Kita vokasi. jumpa lagi. Ya.